Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 4 dan 5. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Tahun baru, istri baru. Begitulah seorang jemaat sering berseloroh sambil tertawa riang. Mungkin ia sedang bercanda, tetapi bisa jadi memang itulah yang memenuhi pikirannya, atau setidak-tidaknya pernah terbersit di pikirannya, godaan untuk berselingkuh. Godaan untuk berselingkuh merupakan godaan yang tidak mudah ditolak, dan sejarah panjang umat manusia membuktikan hal ini. Menurut hasil studi kualitatif sebuah universitas di Indonesia yang merangkum data dari berbagai sumber, ternyata angka perselingkuhan di Indonesia yang merupakan negara religius terhitung sangat tinggi. Dinyatakan bahwa 40% istri dan 75% suami pernah berselingkuh. 37% berselingkuh dengan mantan pacar atau istilah populernya CLBK, cinta lama bersemi kembali. 28% berselingkuh dengan rekan kerja dan sisanya bervariasi. Sebut saja misalnya berselingkuh dengan mantan teman sekolah atau teman semasa kecil, berselingkuh dengan teman dari istri atau teman dari suami, dan berselingkuh dengan tetangga. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa alasan berselingkuh yang utama adalah pertama, karena adanya kesempatan. Kedua, karena adanya konflik dengan pasangan yang sangat intens tanpa pernah terselesaikan secara tuntas. Ketiga, karena adanya ketidakpuasan di dalam hubungan seksual. Godaan untuk berselingkuh memang merupakan godaan yang tidak mudah ditolak. Bahkan Daud, Raja Israel teragung, penulis Mazmur, dan orang yang hidup takut akan Tuhan juga bisa jatuh ke dalam dosa karena terpikat oleh suatu godaan yang terangkum pada singkatan kata godaan. G-O-D-A-A-N. G. Gemulai tubuh Batseba yang sedang mandi di petang hari adalah pemandangan yang elok dipandang mata. O. Oleh karena berada di atas sotoh istana, maka Daud dapat menikmati pemandangan yang menggiurkan itu. D. Daud bukan sekadar tergoda, melainkan juga terjerat oleh hawa nafsu berahinya. A. Asal hati sudah tergoda, maka hati akan dituntun kepada dosa yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. A. Asusila adalah aksi berikutnya yang dilakukan Daud ketika berselingkuh dengan Batseba, istri Uria. N. Namanya juga dosa, selalu diikuti dosa lainnya. Tidak heran jikalau kemudian Daud merancangkan pembunuhan Uria, suami Batseba, untuk menutupi dosa perzinahannya. Alkitab mencatat, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Masih ingat alasan berselingkuh yang utama? Ya, betul. Salah satunya adalah adanya kesempatan. Daud yang semestinya maju berperang seperti kebiasaan raja-raja pada umumnya, justru diam di Yerusalem, sementara panglima perang dan seluruh tentaranya berjuang di medan perang. Alih-alih berdoa bagi pasukannya yang sedang berperang, Daud justru bersantai, menikmati kemewahan kehidupannya di istana. Daud membuka kesempatan bagi godaan untuk menyergap dirinya yang sedang sendirian.
Alkitab melanjutkan catatannya. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. 2 Samuel pasal 11 ayat 2 dan 3. Sahabat-sahabat Kristus, yang namanya godaan selalu nampak elok rupanya, bahkan sangat elok rupanya. Justru itulah sebabnya disebut godaan, karena selalu menggoda dengan keelokan rupanya. Perempuan yang sedang mandi di petang hari itu sangat elok rupanya di mata Daud. Maka Daud pun jatuh ke dalam pelukan godaan yang menawarkan kenikmatan duniawi. Kejadian selanjutnya sudah dapat ditebak. Teks yang menjadi menu sarapan kita hari ini dengan jelas menuturkan hal tersebut. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian. Aku mengandung. 2 Samuel pasal 11 ayat 4 dan 5. Selain adanya kesempatan, maka alasan utama berselingkuh lainnya adalah adanya ketidakpuasan di dalam hubungan seksual. Daud tidak puas dengan perempuan yang merupakan istrinya, dan ia lalu tergoda untuk menyalurkan hawa nafsu berahinya kepada perempuan lain yang bukan istrinya. Bahkan perempuan lain itu merupakan istri orang lain. Daud yang sudah terbakar oleh gelora hawa nafsu berahinya tidak lagi sanggup menguasai dirinya. Ia menjadi gelap mata, lalu dengan kekuasaannya merampas istri orang lain dan merancang pembunuhan suaminya untuk memenuhi hasratnya yang berdosa. Daud berdosa. Maka Tuhan menghukum Daud, anak kandung buah perzinahannya dengan Batsyeba, ditulah sakit keras 7 hari 7 malam, lalu mati. Meskipun Daud bertobat setelah ditegur oleh Nabi Nathan, lalu dengan tekun berpuasa, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya menyembuhkan anaknya. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 18. Perzinahan yang dilakukan oleh Daud merupakan dosa zaman purbakala yang masih eksis sampai zaman milenial, dan celakanya banyak orang Kristen pada masa kini lebih suka untuk meneladani perzinahan Daud daripada meneladani kerinduannya untuk hidup memuliakan Tuhan. Banyak orang hanya mengenang kenikmatan seksual yang diregu oleh Daud tanpa mengingat hukuman Tuhan yang harus ditanggung oleh Daud akibat dosa perzinahannya. Godaan untuk berselingkuh memang merupakan godaan yang tidak mudah untuk ditolak. Tidak mudah ditolak oleh laki-laki, dan sudahlah tentu juga tidak mudah ditolak oleh perempuan. Karena godaan ini melibatkan keduanya. Selain itu, godaan untuk berselingkuh juga merupakan godaan yang berbahaya karena tersebar di lingkungan sekitar dan menuntun kepada dosa perzinahan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa perselingkuhan sering terjadi di lingkungan sekitar kita, di antara teman sendiri, teman dari istri atau teman dari suami, teman antar jemput anak ke sekolah atau teman dari teman, teman sekerja di kantor atau di pabrik, bahkan mungkin juga teman sepelayanan di gereja. Teman itu beraneka macam. Ada teman hanya sekadar teman, ada teman dekat, dan ada teman tetapi mesra. Nah, teman tetapi mesra inilah yang patut diwaspadai. Awalnya hanya teman curhat tentang masalah keluarga atau masalah pasangan masing-masing.
tentu saja sambil makan-makan di rumah makan. Itulah sebabnya dengan gampang kita bisa menebak status pasangan yang sedang makan di rumah makan. Apabila pasangan itu asik makan sedikit bicara, maka berarti statusnya suami istri. Sebaliknya, apabila asik bicara sedikit makan, biasanya itu pasangan selingkuh. Awalnya memang hanya teman curhat sambil makan, tetapi kemudian meningkat kepada perzinahan. Godaan untuk berselingkuh memang merupakan godaan yang tidak mudah untuk ditolak. Itulah sebabnya dunia tempat tinggal kita ini syarat dengan godaan yang sangat menggiurkan tersebut. Dunia yang gelap dan jahat mengajarkan bahwa demi kenikmatan cinta, maka tidak menjadi persoalan apabila iman kepada Tuhan ditinggalkan dan agama dipertukarkan. Mencintai itu bukan dosa, begitulah kata dunia. Persoalannya, apa itu cinta menurut dunia? Hanya sekadar singkatan kata cinta, C-I-N-T-A. C, cuma, I, ingin, N, nikmati, T, tubuh, A, adinda. Jadi cinta menurut dunia itu cuma ingin nikmati tubuh adinda. Sama sekali tidak peduli dalam ikatan pernikahan maupun perzinahan. Itulah sebabnya kita harus selalu waspada terhadap godaan untuk berselingkuh yang menawarkan kenikmatan cinta menurut dunia. Ingat baik-baik singkatan kata cinta berikut ini. C-I-N-T-A. C. Cium mesra, bisik manja, dan belayan maut adalah bahan bakar dosa kenikmatan cinta. I. Insan sejoli di mabuk asmara adalah para pelakunya. N. Nafsu berahi adalah bara api pembakarnya. T. Tempat tidur adalah lokasi kejadian aksi asusilanya. A. Azab sengsara atau siksa dari Tuhan adalah hukuman yang menanti di ujung dosa kenikmatan cinta. Sahabat-sahabat Kristus, dosa perzinahan itu menjadi matang karena ada bahan bakar, ada bara api, ada para pelaku, dan ada lokasi yang aman dan nyaman. Dosa itu memang manis, teramat manis, tetapi yang sering dilupakan orang adalah kenyataan pahit. Bahwa di balik manisnya dosa juga ada azab atau siksa dari Tuhan. Ada hukuman yang menanti di ujung dosa kenikmatan cinta. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia dengan pasangan kita masing-masing yang sudah menjadi satu daging karena dipersatukan oleh Tuhan. Supaya godaan untuk berselingkuh yang menuntun kepada dosa perzinahan tidak menenggelamkan kita ke dalam azab sengsara atau siksa dari Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan kita semua. Amin.